hari ini adalah apa ya? Tema kita hari ini adalah yang kaitannya alasan wajib kita mencintai Rasulullah SAW. Saya lebih cenderung membahasakan bukan memperingati Maulid Nabi, karena emang nggak perlu diperingati, ya. Tapi yang terpenting adalah mengambil hikmah kelahiran Nabi, kemudian sampai beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul, dan juga akhir hayatnya. Jamaah sekalian, saudara musliman hamba Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran yang selalu mengharapkan ridha Allah. Sejarah telah mencatat bahwa sesungguhnya zaman di mana sebelum kelahiran Nabi, bahkan di awal-awal kelahiran Nabi, sebelum diangkat menjadi Rasulullah Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul, maka disebut zamannya adalah zaman jahiliyah. Jahiliyah itu kenapa? Jahiliyahnya harus kita ketahui, jangan-jangan jahiliyah di zaman ini lebih parah. Dan yang paling penting, naudzubillah min dzalik, jangan sampai kita ternyata ada dalam perilaku kehidupan yang jahiliyah. Disebut zaman jahiliyah karena umumnya pada saat itu manusia menyembah berhala atau sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Maka sahabat Umar radhiyallahu anhu setelah masuk Islam, beliau pernah menangis. Tidak lama kemudian beliau tertawa atau tertawa dulu, kemudian nangis juga. Kemudian ada yang melihat, sahabat melihat, menanyakan, "Hai Umar, kamu ini gila apa? Tadi aku lihat kamu ketawa-ketawa tapi kemudian kamu menangis, atau tadi kamu menangis kemudian ketawa-ketawa. Apa yang menyebabkan kamu demikian?" Beliau mengatakan dengan jelas, "Aku teringat masa-masa kebodohan, masa-masa jahiliyah. Malam hari aku membuat dari tepung, dari gandum Tuhan untuk sembah-sembah di pagi hari. Dan itu setelah matahari terbit aku lakukan. Lama aku menyanjung-nyanjung, aku menyebut-nyebut, aku menyembah-nyembahnya. Tapi kemudian aku lapar, kemudian aku bilang kepada Tuhan, Tuhan maafkan ya, aku lapar. Aku potong tangannya, aku makan. Sampai ya kakinya dan seterusnya. Bodoh sekali ya pada saat itu. Itulah alasannya kenapa zaman jahiliyah itu zaman kebodohan, karena penyembahannya bukan kepada Allah. Makanya mengartikan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, itu sebenarnya kurang pas. Tuhan ini banyak, tapi la ilaha illallah, tiada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah. Dan meyakini Ar-Razzaq yang kasih rezeki Allah, As-Salam yang kasih keselamatan Allah, Asy-Syafi yang kasih kesembuhan kesehatan Allah, yang maha sempurna, yang maha hebat, yang maha kuat hanyalah Allah Subhanahu wa taala, termasuk yang maha alim, yang maha mengetahui. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Makanya kalau ada orang Islam kok masih ada percaya bergantung dengan dukun, paranormal, minta dengan orang yang sudah mati, ada apa ini kamu? Ya, sedangkan ujung dari asyhadu alla ilaha illallah itu adalah tauhid, dan ujung dari wa asyhadu anna muhammadar rasulullah adalah sunnah. Artinya ittiba'ur rasul, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi ujungnya dari asyhadu alla ilaha illallah itu adalah tauhid, lawannya tauhid adalah syirik. Dan ujungnya wa asyhadu anna muhammadar rasulullah itu adalah sunnah, ittiba'ur rasul, dan lawannya adalah yaitu bid'ah. Kemudian disebut jahiliyah adalah kerusakan yang banyak terjadi pada saat itu.
Di antara kerusakan itu adalah bertebaran, dan itu dianggap biasa, wajar dan lumrah, yaitu perjudian, perzinahan, khamr, homo, lesbi, tukar-tukar pasangan, dan lain sebagainya. Di antara bentuknya juga kerusakan dalam masalah akhlak, yaitu seorang laki-laki pada zaman jahiliyah itu, seorang laki-laki dia bisa menikahi 3 sampai 5 kakak beradik kandung sekaligus. Zaman jahiliyah ya begitu. Tapi setelah datangnya Islam, ditutup, dihapus perilaku buruk itu dengan apa? Yaitu dengan dinikahkannya sahabat Utsman radhiyallahu anhu dengan putri Rasulullah, yaitu Ibunda Ruqayyah. Kemudian Ibunda Ruqayyah meninggal, dinikahkan dalam keadaan sedih. Rasul menyatakan, maksudnya, "Duhai Utsman, jangan berlarut-larut dalam kesedihan." Coba bahasa Nabi kalau saya simpulkan menarik sekali. Jangan bersedih siang itu, jangan berlarut dalam kesedihan. Jika kamu tidak keberatan, coba, jika kamu tidak keberatan, nikahilah, yaitu putriku, yaitu Ibunda Ummi Kulsum. Coba, ini kan bahasa yang indah sekali. Ya, untuk menghapus perilaku jahiliyah. Makanya sahabat Utsman mendapatkan julukan Dzunurain, yaitu yang mendapatkan 2 cahaya. Satu-satunya manusia yang mendapatkan 2 cahaya di muka bumi ini adalah yaitu sahabat Utsman radhiyallahu anhu. Seorang ayah tiri itu bisa menikahi anak tirinya. Nanti bisa dilihat dalam surat An-Nisa. Anak tiri bisa menikahi ibu tirinya. Begitulah perilaku jahiliyah. Kalau seorang laki-laki suami berjudi, maka taruhannya istrinya. Na'udzubillah min dzalik. Kalau kalah nanti kamu bawa istriku selama berapa hari perjanjian di situ? Pas 10 hari, pas 1 bulan, setelah itu dikembali. Kalau punya anak perempuan itu dibesarkan, kalau dilihat cantik, nantinya akan dijadikan pelacur atau na'udzubillah min dzalik, dijadikan budak. Tapi kalau dilihat anaknya ini kok nggak cantik, cacat apalagi, langsung dibunuh. Dan perilaku jahiliyah itu yaitu kaum yang lemah betul-betul dijadikan budak. Demikian juga kalau kaum yang lemah melakukan penyimpangan, pelanggaran, dihukum seberat mungkin, dipermalukan, betul-betul dipermalukan sampai orang tua banyak yang tahu. Tapi orang-orang yang dari dianggap kalangan bangsawan apabila menyimpang, melanggar, maka dihukum seringan mungkin dan ditutupi aibnya. Nauzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Jadi kerusakan dalam akhlak, moral, adab, kerusakan dalam masalah hukum riba yang berlaku, hukum hutang yang berlaku istilahnya, penyembahan dalam rumah tangga, nggak ada lagi halal dan haram, ya, kebohongan merajalela di mana-mana dan lain sebagainya. Itulah yang disebut dengan zaman jahiliyah. Maka jemaah sekalian, kalau kita baca dalam kitab hadis qudsi, Nabiullah Musa alaihissalam dan Nabiullah Isa alaihissalam iri ingin menjadi umatnya Rasulullah. Kenapa? Karena Allah memuji, ya, tentang adanya Nabi yang begitu dicintai oleh Allah dan sangat mencintai Allah. Maka Nabi Musa mengatakan dalam hadis qudsi itu, "Aku ingin sekali ya Allah menjadi Nabi yang kau maksudkan itu." Itu tidak mungkin Musa, karena kau telah wafat dan bukan zaman. Umatnya kita ini, alhamdulillah jemaah sekalian, kita ini sebagai umatnya Rasulullah, umat yang terakhir. Tetapi salah satu keistimewaannya apa? Umat ini, kita ini umat yang terakhir dari nabi-nabi dan rasul yang sebelumnya. Apa? Tetapi nanti yang pertama kali memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala setelah Rasulullah memberikan syafaat, setelah Rasulullah membuka.
Jadi bukan umatnya Nabi Nuh, bukan umatnya Nabi Soleh, bukan umatnya Nabi Ibrahim, bukan umatnya Nabi ya Daud, tetapi umatnya Rasulullah yang pertama kali. Jadi kita ini hidupnya paling nggak lama ya, tapi istimewanya di situ. Allah a'lam bishawab. Ingat jamaah sekalian, kita ini di alam kubur lebih lama dibanding dengan hidup kita. Maka yuk kita perbaiki sisa umur kita ini dengan lebih banyak melakukan kebaikan-kebaikan. Ya ayyuhal insan, innaka kadhun ila rabbika qadhan famulaqih. Sekalian manusia, kalian ini sedang bekerja keras menuju Allah. Maka fokus dengan apa yang kalian lakukan, betul-betul yang kalian tempuh adalah jalan yang betul-betul menuju Allah, menuju surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik jamaah sekalian, dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, yang selalu mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala.